Hai teman-teman semuanya, selamat pagi. Oke, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini adalah kita buka dengan bacaan doa agar seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan tentunya diberi kebermanfaatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, gimana nih kabar adik semuanya? Pastinya sehat ya. Kabar sehat tentunya harus semangat. Oke, kita pada pagi ini akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, teman-teman semuanya pada pasti tahu kan ya apa itu makhluk hidup? Dan yang tahu? Ya, benar sekali. Makhluk hidup adalah suatu yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan alam, serta mereka yang dapat berkembang biak. Mengapa makhluk hidup dapat berkembang biak? Ya, pasti tentunya agar tidak punah ya, karena akan terus ada generasinya sehingga mereka tidak akan punah. Oke, yang pertama kan ada ciri-ciri makhluk hidup. Terus yang kedua ada jenis-jenis makhluk hidup. Banyak sekali makhluk hidup yang tersebar di sekeliling kita. Ada yang di gunung, ada yang di dataran rendah, dan juga ada yang di air. Oke, dari kesekian makhluk hidup tersebut dapat kita golongkan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama yaitu ada manusia. Jenis yang kedua yaitu ada tumbuhan. Dan jenis ketiga ada hewan. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya, Bapak ingin bertanya nih, adik-adik semuanya pada tahu gak ya apa air, tanah, api, terus batu itu tidak termasuk ke dalam makhluk hidup? Yang tahu gak ya? Ya, betul sekali. Sangat-sangat pintar. Oke. Ya, jawaban yang tepat pastinya. Mengapa batu, air, tanah tidak termasuk dalam makhluk hidup? Karena mereka tidak memiliki ciri-ciri yang dapat dikatakan mereka sebagai makhluk hidup. Karena makhluk hidup sendiri itu mempunyai ciri-ciri atau mempunyai identitas tentunya ya. Oke, kita nanti akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum masuk ke ciri-ciri makhluk hidup, kita akan mengulas sedikit. Manusia berpindah tempat menggunakan kaki, betul sekali. Nah, perpindahan tersebut adalah merupakan ciri-ciri makhluk hidup, dapat dikatakan sebagai bergerak. Adapun cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Nanti kalau ada nyamuk dihap, karena cicak itu makanannya nyamuk ya, seperti yang terdapat pada lagu cicak-cicak di dinding. Oke, lanjut. Ikan bergerak dengan cara berenang. Betul sekali. Berenang. Mengapa manusia dan ikan berbeda cara bergeraknya? Kalau manusia kan berjalan, kalau ikan berenang. Ya, karena manusia hidup di daratan, sementara ikan hidup di air. Betul sekali. Oke, ciri yang pertama kan bergerak. Ciri kedua yaitu bernafas. Oke. Alat pernafasan manusia
atau manusia bernapas menggunakan paru-paru. Betul sekali. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, sementara ikan bernapas menggunakan insang. Dan yang tahu gak tumbuhan bernapas menggunakan apa? Tumbuhan bernapas menggunakan stomata yang terdapat pada daun tumbuhan. Oke, kita memasuki ciri yang ketiga. Masih ingat ya, tentunya ciri yang pertama adalah bergerak, ciri yang kedua adalah bernapas, dan ciri ketiga adalah mengalami pertumbuhan dari kecil hingga tinggi. Oke, tumbuh adalah bertumbuhnya ukuran dan juga bertambahnya bobot atau beban. Ya, kita dapat mengambil contoh dari telur ayam tentunya. Kita membayangkan sejenak telur menetas menjadi itik. Itik bertumbuh menjadi ayam, dan ayam dewasa itu dapat bertelur kembali sehingga mereka tidak akan punah karena mereka dapat berkembang biak. Selain bertumbuh, makhluk hidup juga akan berkembang biak. Selanjutnya atau ciri yang keempat yaitu, ayo siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ciri yang keempat ya adalah berkembang biak. Seperti ayam tadi, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Kalau sapi berkembang biak dengan cara bagaimana? Oke, betul sekali. Sapi berkembang biak dengan cara melahirkan. Mengapa ayam berkembang biak dengan cara bertelur, sementara sapi berkembang biak dengan cara melahirkan? Karena sapi dapat menyusui sementara ayam tidak dapat menyusui. Itulah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di sekeliling kita, yang patut kita syukuri dan kita jaga kelestariannya tentunya. Oke, kita memasuki ciri yang kelima, yaitu pada makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Oke, tentunya pada pagi hari ini sebelum kita beraktivitas sudah sarapan semuanya ya. Oke, sarapan itu adalah merupakan ciri-ciri kita sebagai makhluk hidup atau jenis kita sebagai manusia, yaitu membutuhkan makan agar selalu terjaga kondisi badannya, agar selalu fit, kuat, dan tentunya tidak loyo. Oke, kan sudah ada bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, dan kelima adalah membutuhkan makan dan minum. Kita sudah memasuki ciri makhluk hidup yang terakhir, yaitu peka terhadap rangsangan. Siapa yang dapat mencontohkan mengapa sih makhluk hidup kok dapat peka terhadap rangsangan? Oke, Pak Guru akan memberikan contohnya. Teman-teman semuanya pada tahu kan putri malu? Ya, seperti itu putri malu. Putri malu itu kalau kita sentuh itu akan menutup daunnya. Itu merupakan adalah bentuk dari peka terhadap rangsangan. Seperti kita sendiri, kalau kita melihat sinar matahari yang menyilaukan, otomatis kita akan menghalangi mata kita agar tidak terkena silang tersebut. Itu merupakan peka terhadap rangsangan. Oke, belajar pada pagi hari ini yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup sudah semuanya kita bahas. Kita ulas satu persatu ya. Siapa yang bisa menjelaskan apa pengertian makhluk hidup?
Ya, tetap semuanya sudah bisa ya. Kita ulangi sekali lagi agar paham. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan serta dapat berkembang biak agar tidak punah. Dan yang kedua yaitu siapa yang tahu jenis-jenis makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke, tadi kan ada 3 ya. Yang pertama ada manusia seperti kita sendiri. Yang kedua ada tumbuhan, pohon, padi, ada rumput dan sebagainya. Yang ketiga ada hewan, ada kucing, ada kambing, ada sapi, ada kuda, ada ikan, ada cicak dan lain sebagainya. Dan selanjutnya sudah ada pengertian, sudah ada jenis-jenis, dan juga hari ini kita bahas ciri-ciri. Mengulas sedikit dengan ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bergerak. Yang kedua bernafas. Yang ketiga mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi tinggi. Yang keempat berkembang biak agar tidak punah. Yang kelima membutuhkan makan dan minum. Yang terakhir atau yang keenam yaitu peka terhadap rangsangan seperti putri malu dan saat kita terkena silawan matahari. Oke, Pak Guru rasa belajar pada pagi hari ini sudah cukup ya. Semoga teman-teman semuanya pastinya sudah mengerti ya. Dan jangan lupa dikerjakan soal evaluasinya agar menambah pengetahuan, menambah pemahaman adik-adik semuanya. Oke, dan jangan lupa Pak Guru berpesan selalu pakai masker ketika keluar ruangan dan berkumpul dengan orang banyak. Dan tentunya selalu cuci tangan di saat sebelum dan sudah kita beraktivitas agar kebersihan pada diri kita terjaga dan kita dijauhkan dari virus. Oke, selanjutnya Bapak Guru berpesan agar adik-adik semuanya selalu menjaga pola makan, selalu menjaga pola tidur, dan minum air putih yang banyak. Oke, Pak Guru rasa pertemuan kita pada pagi hari ini cukup ya. Walaupun lewat media sosial, Bapak Guru harapkan adik-adik tetap semangat karena kunci keberhasilan adalah semangat. Oke, saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini sudah cukup dan adik-adik semuanya sudah paham. Pak Guru rasa Pak Guru cukupi ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi menjelang siang, selamat beraktivitas, selalu hati-hati, selalu jaga kesehatan. Akhirnya Pak Guru mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.